lagi bete, datang keluar cuman sama orang gila. Ngapain? Iya, kalau itu iya. Ya, nyantai dulu. Tiba-tiba gini. Rokoknya Iya, aneh sih, aneh. ya, lebih ke gila nantinya itu, Mas. Tapi bisa dibikin solusi bikin rokok-rokokan tapi emang niup-niupnya angin doang. Dibikin rokok beneran tapi enggak keluar. Mending gak usah dibikin lah, mending gak usah dibikin. Dikasih Udah sama merokok orang. aja lah, merokok aja. Iya. Merokok aja. Karena kan COVID juga katanya kan yang banyak gak kena COVID gara-gara ngerokok. Bukan, gara-gara Amer. Tapi bener, menurut gua rokok bukan pembunuh nomor 1. Kan dibilang nomor berapa gitu ya, Kak Yanto. Karena bokap gua aja berhenti ngerokok umur 80. Bahkan ketika tahun depannya berhenti, meninggal kan? dia. 2 tahun kemudian meninggal setelah nggak ngerokok. Bener. Tuh, itu yang gue takutin. Nah, beda sama album yang sebelumnya. Album yang kedua ini berarti lu udah masuk ke ranah sebagai Fikri Rahmat itu. Album pertama namanya masih Fikri Rasta. Masih bikin rasa. Rasta. Album sederhana. Lu ini merubah ini karena album pertama kurang laku-laku amat. Karena masalah finansial lu berubah langsung dakwah kali ya. Itu masuk di album berarti ya? Ya iyalah. mengakui. Iya, betul. Usia aja sih dan usia yang udah di kan kalau di Islam nih 40 ke atas itu kan setengah kaki udah dikubur ya. Udah di dunia kematian. Iya. Umur 40 itu setengah kaki lu itu sudah ada di dalam kubur. Ibaratnya udah Jordi, di ganti air dalam putih, ruang Jor. kematian. Sudah ada di dalam ruang kematian. Sisa 3,5 nih. Iya. Tapi kalau yang dikremasi, Setengah gua apain? yang dikremasi kakinya di mana? Yang kan dikubur. Udah Yang kebakar, dikremasi. udah Disatuin. kebakar. Di tengah. Jadi satu, jadi satu. Di tengah. Kalau Gitu. 40 kakinya udah setengah tapi umurnya nanti bisa 120? Ya paling, ya kan bagus dong. Berarti kan dari umur 40 lu menyiapkan bekal-bekal itu. Karena kan kalau di Islam kan barometernya umur Nabi. Oh, Ya, Nabi itu 65. 62 apa 63 ya? 63. Ya, nomor 3. Ya udah berarti kan tinggal 23 tahun nih sisa umur deh. Ya. Dan ada beberapa momen-momen lain lah kayak gue sama anak gue yang nomor 2 yang autis Ya. gitu. Terus tadinya gue nikah yang pertama nggak bisa punya anak terus. Gokil pernah cerai. Cie, udah newbie. Sombong banget. Enggak mau tos. Dia nggak mau tos. Gabung dong. Enggak berprestasi, justru prestasi itu mempertahankan hubungan. Iya, salah. Pengalaman lu kurang mantap. Dari hal lain aja pengalaman gua. Prestasinya adalah kalau pernikahan panjang adalah pura-pura bahagia. Itu prestasi. Kan nih ngomongin anak kedua nih. Ada banyak hal yang lumayan merubah gue lah gitu, kayak lagu Nasihat Bapak beres bikin lagu itu bokap meninggal di pundak gitu kan, di pundak gue langsung tuh bokap gue meninggal itu seminggu setelah. Gara-gara lagu lu berarti ya? Gue sempet bikin Kan gak dinyanyiin. gue sempet mikir gitu karena lagunya bikin sama dia. Oh. Jadi lagu Nasihat Bapak itu liriknya itu semua nasihat dia yang gue convert jadi lirik. Udah gitu verifikasinya juga di dia apa segala macam, video klip ngelibatin dia. Rilis seminggu kemudian meninggal. Oh, kecapean. Atau mungkin Serangan atau mungkin itu ya udah sebagai wasiat aja mungkin jadi wasiat. Wasiat. Menenangkan. Soal Illuminati lu ini. Atau mungkin gini, tahu nih, kayaknya ini musik gak akan laku-laku banget. Enggak lah. Enggak. Kayaknya butuh. Gini kayaknya bokap gua, kayaknya si Fikri butuh gimmick nih gitu. Goblok. Tapi gua masih momen-momen itulah. Gue masih penasaran dengan, mohon maaf kalau misalnya yang ngurus anak lu yang keadaannya autis tuh struggle-nya tuh gimana sih Bang? Struggle banget. Makanya gue tuh paling sebel kalau ada anak-anak yang mental ya, yang secara berkebutuhan khusus itu mental, dieksploitasi tuh gue kesel. Jujur gue nggak suka, kayak kalau dia secara fisik, cacat fisik, Iya. nggak apa-apa karena mental dia mampu melewati itu, dia secara pribadi bisa menjelaskan ke orang tuanya. Tapi kalau yang secara mental itu yang kasihan tuh orang tuanya. Wah, banyak orang tua murid dari anak-anak berkebutuhan khusus sampai depresi tuh banyak. Ya. Karena anaknya diceng-cengin. Minder, iya. Dan dia nggak punya kemampuan buat Ngurusnya. ngebelain. Ya, ngurus dan ngebelainnya. Ada men sampai yang udah gitu kan biaya pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Lebih Indonesia besar. itu gede banget daripada biaya sekolah umum. Gak tahu kemana itu duitnya. Gak tahu itu kemana duitnya. Gue juga gak tahu siapa sih yang ngurusin. Coba bapak-bapak yang ngurus Ya, siapa ini sih? yang ngurusnya juga. Yang ngurusnya kebutuhan siapa sih khusus sama sebenarnya? orang-orang kebutuhan khusus ya. Khususon. Khusus ngambil duit warga. Itu berkebutuhan khususon kayaknya. harusnya diringanin ya bukan Iya. diberat. Menurut gua kan
anak-anak telantar atau anak-anak sebenarnya ini anak-anak yang harus dipelihara oleh negara. Jadi dikasih fasilitas yang tidak usah bayar lagi orang tuanya. Karena dominan mayoritas itu di bawah garis kemiskinan, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan sampai pernah ada yang anaknya kalau mau keluar rumah tuh dicolin dulu. Hah? Karena udah usianya, serius serius sama nyokapnya. Karena kalau nafsunya sudah naik, dia bisa tiba-tiba nomprok orang. Ya kan mentalnya gimana? Mentalnya kan anak gak ngerti. Dia cuma naluri aja udah. Yang nyolin siapa? Nyokapnya mau gak mau. Ya masa Elsie? Karena mahal lagi budgetnya. Karena nyokapnya tidak punya biaya nyokolahin anak dan nyokapnya di bawah garis kemiskinan dan edukasi tentang hal ini di negara ini, mohon maaf ya, bobrok, parah di bawah minus. Edukasi tentang berkebutuhan khusus tuh di bawah minus. Di bawah minus. Gue ngerasain loh, anak gue lagi jalan, ada anak kecil ngegerumul gitu, terus pas gue lewat, kan gue berlima, anak gue 3 yang cowok. Anak gue yang pertama di depan, yang bungsu sama mamanya, gue berdua sama Kemal. Itu gila. Lu sakit. Sama anak-anak kecil. Gue karena edukasinya nyampe, gue balik badan. Bukan, Kemal bukan gila. Kemal itu berkebutuhan khusus gini-gini. Kalian harus bersyukur ya. Makanya sholat yang rajin bilang makasih sama Allah. Kamu gak kayak Kemal. Gue jawab seperti itu. Yang kayak gitu minus 1% kayaknya di Indonesia. Dan berapa lama? Informasi yang responnya seperti itu. Berapa lama lo nyampe kesabaran yang seperti itu? Berapa lama? Untuk lo bisa seperti itu gitu. Kan nggak semua orang, kan berapa tuh minus 1% kan? Bisa seperti lo. Nah, gua itu dari kecil sama bokap selalu dididik untuk dekat sama lingkungan gua yang berkebutuhan khusus. Ada yang gila kambuhan, ada yang memang Down syndrome. Yeah. Nah orang kan zaman dulu tuh jijik tuh, nggak mau dekat karena ileran apa segala macam. Yeah. Nah gue tuh sama bokap selalu di sini, dipeluk tuh anak sama bokap. Nah gue tuh selalu ada di situ untuk terbiasa. Mungkin dari kecil lo? Iya dari kecil ada di keluarga kita lah pasti ada yang kayak gitu tuh. Nah bokap gue tuh selalu yang paling respon ke anak-anak seperti itu dan selalu bawa gue untuk terbiasa. Jadi begitu gue dapet Kemal, ya gue sih fine aja. Ega mungkin yang berat, karena kan Kemal itu kan bawaan Ega ya. Gue kan nikah sama yang kedua ini, Ega punya anak 2, Galin sama Kemal. Kemal langsung deket sama gue. Nah kalau mau tanya mungkin kayak Ega, kalau Ega dulu struggle-nya ya sempat depresi, sempat ini itu segala macam juga, sempat nangis. Gokil loh, dia bisa nerima seorang janda beranak dan anaknya autis, gokil loh. Yang ngejodohin gue Kemal. Hah? Ya, jadi si anak itu? Iya jadi ada momen di mana dia minta berapa sama lu? Maharnya waktu itu mobil. Lumayan mahal sih. Kemal pura-pura berarti. Iya. Jadi begitu doang gini Pi. Ada satu momen dia tantrum, nggak bisa dipegang tuh sama gua tiba-tiba. Pokoknya ada momen di mana dia tantrum sama nyokapnya nggak bisa dipegang, neneknya nggak bisa apa, terus kita ngobrol berdua. Karena gue sama mamanya juga emang udah mulai deket. Terus gue gini, kamu kenapa sih? Kamu pengen aku jadi bapak kamu ya? Terus dia gini, gitu gue gini. Tapi komunikasinya biasa aja? Belum bisa ngomong, belum lancar. Tahu nggak sedihnya apa? Sedihnya kata-kata yang pertama keluar dari mulut Kemal itu api. Panggilan gue tuh api. Api. Oh langsung ngomong dia api. Api itu kata-kata pertama yang keluar jelas itu kan. Iya bikin nangis sih, gue nangis banget maksud gue, kenapa gue ya yang lu pilih gitu. Makanya dengan kayak gitu dia tidak berusaha menjadi bapak-bapak yang arogan ketika anaknya dihina, malah dia lebih karena ngelihat si Kemalnya juga gitu sama dia. Mungkin itu. Tapi apa yang gue sampein di sini, di luar Kemal sekarang 13. yang banyakan di luar sana itu adalah begitu anaknya digituin, maknya juga nggak berani ngebelain karena kan minoritas. Malu ya? Malu. Akhirnya di rumah depresi. Anjir. Iya di rumah depresi, nangis dia ngeliatin. Bro, serius, lu tuh harus bersyukur punya anak normal. Dikasih sama Allah yang sempurna, normal tuh. Gas. Wah, makanya jangan cerai dan lu anak lu normal dua-duanya mantep. Pasti lu yang nyuruh. Pelan banget. Jangan. Pengen punya temen banget lu ya? Lu pengen punya temen banget ya? Rasain ntar. Oke. Ya menurut gua harus disyukurin karena memang tidak mudah. Terakhir ini agak nggak apa-apa, agak tidak jijian kan ya? Oh enggak. Kemarin agak susah buang air besar Kemal. Nggak bisa gampang boker lah. Harus geser ya? Nggak bisa gampang boker. Tiap mau boker sama dia ditahan. Wah dicari kenapa akhirnya ditahan nggak mau dikeluarin maksudnya? Iya, karena dulu pernah trauma dia sakit. Keras. Udah begitu gua cek itu lubang duburnya tuh ini luka, benyenyeh gitu. Karena ada nanahnya? Nggak ada nanahnya, cuman iritasi. Oh iya. Gara-gara apa? Karena ditahan sama dia. Oh wow.
Itu akhirnya harus ke dokter dan biaya dokternya tidak murah. Alhamdulillah kemarin tidak harus sampai beberapa endoskopi apa segala macam. Sekali endoskopi kan berapa? 18 juta lebih tuh. Tergantung kopinya sih. Iya, Sekarang Enggak, ini bukan yang dari bukan dari luak, bukan. Kopinya biasa. Ini mah kopi pasti. kolot mana anjing? 18 bapak-bapak. 18 juta. Iya, endoskopi tuh salah segituan deh. Anjing. Belum obatnya, belum ini itunya. Terus sampai nih ya, Kemal itu kalau lagi susah boker, dia jongkok itu di kloset itu bisa sampai harus 1 jam dan kita harus jongkok barengan sama dia. Ayo Kem yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Kem tuh udah mau keluar tadi itu Kem, pupupnya udah mau keluar gitu, harus digituin supaya dia punya motivasi mau keluarin. Kalau enggak jadi penyakit kan bahaya. Serius. Makanya gue tuh kadang suka, salut sama orang tua berkebutuhan khusus. Makanya kita sih salut sama lo juga sih sebenarnya, gila. Tapi ada bersyukurnya gini ya, sebagai orang tua kan ngedidik anak tuh biar anaknya nanti jadi baik dan masuk surga lah pastinya ya. Emang kan udah jaminan masuk surga, jadi tidak terlalu, kita sebagai orang tua tidak terlalu was-was. Nah itu salah satu kekuatan gue sama Ega. Jadi paling tidak nih kita cuman punya 2 anak yang benar-benar harus kita pastikan ilmu agamanya benar. Yang ini mah udah aman. Dan koreksi kalau gue salah, kalau di Islam anak-anak seperti Kemal itu punya syafaat ngajak orang-orang yang dia pilih nanti di surga. Iya. Makanya kalau orang Arab rata-rata gitu, kalau ada Kemal tuh semua pada ngerayu gitu supaya nanti di surga panggil Ameh ya, panggil Omeh gitu. Emang diinget nanti pas di surga inget si Kemalnya? Kan langsung kesadarannya di surga di riset si Kemal tuh. Lu gak percaya sih gitu-gitu. Lu gak percaya gitu-gitu. Nanti ntar ya kita ngobrol bertiga dulu ya, ntar ya. Ya gue mabok aja lah. Tapi ada jaminan lah, lu jangan khawatir rezekinya untuk Kemal pasti ada rezekinya. Ada terus. Kan? Jangan buat Kemal, buat yang 2 aja ada terus kok. Masalah aja kan rezekinya ada tuh. Iya, tapi lo hebat ya, maksud gua itu bukan anak biologis lo kan, gitu, dan lo willing to do hal seperti itu gitu loh. Hal apa yang bikin lo sampai hati, selain masa kecil itu, hal apa sih yang mengetuk lo untuk gue rela melakukannya gitu? Itu gila luar biasa banget. Gue suka anak kecil sih. Oh lu pedofil dong? Gue tahu tadi lu pasti mau ke situ. Kebaca. Tapi enggak kan? Enggak. Tapi kan kenapa yang ini lebih kuat ya jadinya ya? Yang lu bercanda. Ini keyakinan gitu. Tapi lu kan sebelum nikah kan lu ada pertimbangan itu tuh Bang. Misalnya untuk kan ini nikah kedua kali ya dan lu tahu mungkin gini, waktu nikah yang pertama kan gue divonis gak bisa punya anak. Nah, waktu nikah sama Ega tuh ya udahlah, Eganya udah kenal lama, terus dia udah punya anak, jadi gue pikirnya ya udah gue jadi punya anak nih, karena gue divonis tidak bisa punya anak. Karena kan ada beban yang ada, mohon maaf Kemal itu kan, mungkin lu bisa cari misalnya yang lain yang tidak begitu mumet gitu maksud lo. Kenapa lu memilih untuk gue ambil deh jalan ini? Biasanya didikan orang tua ya. Tersentuh karena hatinya, waktu Ega main ke rumah bawa anak-anak, yang paling disambut tuh sama keluarga gue, termasuk nyokap bokap gue pun Kemal. Ya pasti. Karena Arab ya. Mungkin karena itu. Satu, bokap gue itu dia tuh orang yang selalu memperhatikan yang minornya. Kalau di satu kumpulan rame nih, bokap gue pasti nyari yang minor. Ini kasihan nggak ditemenin, ditarik sama dia, sini biar lu nggak sendirian. Bokap tuh gitu banget orangnya. Nyokap Arab dengan kulturnya juga memang yang pemahaman Islam ya apa segala macamnya kok. Yang lu bikin konten sama nyokap kan? Kenapa? Bikin konten sama nyokap ya. Jadi emang ketemu Kemal tuh kita langsung happy aja gitu. Kita justru malah sebenarnya kalau di kami merasa beruntung dengan gue punya Kemal, gue punya kesempatan dengan masa lalu gue, mungkin dosanya banyak dengan gue sama Kemal kan nanti mungkin. Katanya orang-orang Cina Kemal yang Katolik pun begitu kan? Iya. Begitu. Iya. Kayak beruntung banget tuh dapat anak itu kayak pilihan dari Tuhan, ngerti sih? Iya. Bawa hoki. Iya. Anak-anak itu bawa hoki. Bener-bener, dan yang menyedihkannya banyak orang menuduh kalau ada keluarga dapat anak kayak gitu, pesugihannya ini gitu kan. Itu ada kemungkinan juga kan? Itu banyak. Itu banyak yang fitnahnya begitu. Iya. Apalagi di daerah-daerah, bahkan sampai keluarganya dikucilin. Karena dianggap pesugihan. Iya. Tapi ada enggak sih. Tapi lu berubah banget ya, maksudnya. Dulu gue kenal dia punya urban legend kayak gini nih. Fikri Rahsa. Lu inget gak? Inget gak dia pernah apa dengan ini? Lo gak tahu kan? Itu apa? Dia, gue gak sebut nama ya. Dia pernah nyamperin ke sebuah komunitas yang apa lo kesel? Golok dia waktu golok. Golok asli. Itu komunitas. Dia tuh preman brutal. Preman nih man. Sumbu pendek juga dia. Komunitas man gini. Bukan datang ke komunitas. Tapi kan bos komunitas ada itu. miss di situ yang gue dipojokin gak kakuat, ada pisau depan gue.
guanya refleks gitu. Tai lah udah gitu. Sekarang bisa selembut ini gila luar biasa ya. Berkat Kemal juga. itu ada berkat Kemalnya juga ya kayak gitu bikin meredam. Mungkin. Karena nggak mungkin kalau proses. Punya anak gitu terus kitanya masih bandel gitu Iya, Wah, iya. repot ngurusnya. Kemal dan Muhammad karena dua-duanya ya tiga-tiganya istimewa buat gue dari mulai Galin, Kemal, Muhammad. Dari yang pertama ada ini. Oh enggak bawa anak. Oh, nggak Kan bawa justru anak. gue divonis nggak bisa punya anak. Oh, Yang oke. pertama tuh gue divonis gue tidak bisa punya anak, nikah sama Ega. Udah bawa anak. Nah, rezeki gue mencintai Kemal itu nggak lama Ega nikah. Hamil. Sama siapa? Sama gue lah. Siapa lu? Gak kira. Berarti yang pertama hanya salah dugaan kan? Mungkin. Iya. Ya entah salah dugaan ataupun apa, gue menganggapnya sampai hari ini ya ini kebesaran Tuhan. Yang pertama kebiasaan kali di perut terus. Iya, sama naruh duit di atas meja. Di bawah bantal ya. Anjing. Ngetip. Itu mah mau ngetip, abis make cabut anjing. Duitnya ditrobek lagi. 2000-an gitu. Punya anak Muhammad, jadi begitu ada Kemal, ada Galin, ada Muhammad, ya banyak rem. Ya. Banyak rem. Jadi di album Anak gue kedua, percaya anak itu ngerem. Itu berarti di album terjadi, kedua ini ada lirik yang ada hubungannya dengan Kemal atau ada lirik? apa namanya? Yang gue bikin justru adalah lagu nasihat Bapak sudah gue bikin. Nasihat lagi. Adalah satu lagu nanti nasihat untuk anak-anak gue untuk menjaga ibunya dan menghormati ibunya dengan baik karena anak gue laki semua ya. Bagus lah. Kalau ya, emak kan jimat ya. Gimana? Ya kan? Iya bener, bisa Iya kan? buat Gua tinggal penangkal tilang gua. Iya. Kalau nggak Penangkal tilang. Iya tuh, iya. Yang gua tadi bohongin polisi, bener. gua bilang ibu nyokap gua baru meninggal padahal udah Nyokap tuh lama. sakti, Bro. Wah, jadi gue tilang. jatuh sih baru denger nih anak begini nih. Ada orang tua penangkal tilang. Gue ngelihat gini, gue ngelihat sisi positif nih ya, angle positifnya. Segitu saktinya men, emak men. Iya. Bro sih kan berasa kehilangan nyokap tuh emang berat. Iya. Bukan emaknya yang sakti, elunya yang goblok. Emak lu mah gak tahu apa-apa. Anjing didikan gua salah nih, sampai bohong gitu. Iya, gua baru sadar sih. Cara yang salah aja menyelamatkan. Nah, Oh, iya. itu. Iya. Oh ngambil sisi positif. Iya, hebat ini. Enggak, coba gini Rahmat. Udah disambut. Kebiasaan kan? Core memorinya masih ada. Emang perihal nyokap tuh, wah jimat sih. Tapi gua yakin sih, Jimat, lu mah setiap jimat. bikin lagu selalu punya lirik-lirik yang bagus, yang Amin. enak gitu ya. Amin. Nah, makanya sekarang gua pengen challenge lu nih. Dia cepet banget kalau bikin lagu, dia tuh cepet banget. Iya, benar. Tanpa subsen dan apapun dia bisa. Bisa. Pokoknya yang penting genjreng, langsung liriknya ada di kepala. Lo mau nantang bikin apa? Bikin anak. Wah, bikin lagu dong. Bikin lagu dong. Kalau sendiri sih nggak bisa. Benar. Ayo kayak nabuk aja. Sekali-sekali. Bikin lagu tapi jingle debatin gosip. Karena Oh, kebetulan oke. kan kita nggak ada budget buat bikin jingle. Siapa tahu lu bagus kan langsung kita Dia pakai. kan liriknya kata-kata debatin gosip kan apa sih gue jadi lupa debatin gosip, membahas gosip yang tadi yang tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Ya gitu. Fitnah aja tuh. Ya nggak apa-apa lu mau masukin kita nggak Memang apa-apa. ini fitnah, semua fitnah. Oh, gitu. Dia mau fitnah banyak hal tadi. Tapi gue mau aja di lirik itu lu masukin disisipin ya kata-kata ya. Polisi BNN lapas. Bisa satu Polisi. rangkaian kan Bas? Oh. Polisi, boleh banyak. BNN, lapas. Ya. Ya, Soeharto pahlawan. Oke. Hidup Jokowi. Oke. Kata tadi lu soalnya ngebahas Jokowi. Oke, lanjut. Dari Bogor datang ke sini, ketemu Danet, Ilham dan Dani. Kenalkan namaku Fikri, mau bikin lagu di sini tentang polisi yang katanya paling berbakti, tapi nyatanya di negara ini masih banyak oknum polisi yang sama BNN dan pasukan lapas bagi-bagi. Oh, bagi-bagi rezeki. Rezekinya dari Danet, kadang Ilham juga Fikri, terakhir dari si Dani. Waktu ditilang di Jakarta City gara-gara aplikasi yang mengarahkan jalan ke sana sini. Oh, ternyata sayang sekali. Oh, debatin gosip emang udah paling sip. Oh, debatin gosip emang udah
tadinya nggak ada jadi ada, menjadi kenyataan walau di karang-karang seenaknya. Lepaskan semua pikiran dan semua perasaan. Oh request kata terakhir dan bilang Soeharto itu pahlawan. Oh kawanku Danet, maafkan aku kayaknya cuma hayalan. Karena jelas suatu pahlawan itu bukan kenyataan. Apalagi kalau kata si Ilham, oh hidup Jokowi emang masih hidup dan belum mati. Masuk surga atau tidak kita tidak tahu, ya udah oh gimana nanti. Ayo nyanyi lagi sama-sama, yuk kita di sini debatin gosip emang paling sip. Oh debatin gosip memang udah paling asik. Mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada jadi kenyataan. Yuk kita mari udahan. Vicky Rasta, terima kasih. Dan setelah ini Vicky Rasta akan menyanyikan lagu dari album kedua ya? Ya. Oke, setelah ini. Makasih Vic. Sama-sama dong. Thank you, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Vicky Rasta. Masih make nih, lagunya bagus. Masih make nih.